إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sa'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila waridwanih wa sallallahu alaihi wa alihi wa ashabihi wa ikhwanih amma ba'd. Ayuhal ikhwah kaum muslimin wal hadirin wa hadirat rahimani wa iyyakum ajma'in. Pertama sekali sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Kembali pada malam hari ini kita hadir di majelis ilmu ini, di ruangan masjid yang kita banggakan ini, dalam rangkaian acara rutinitas kajian setiap malam Rabu. Mudah-mudahan apa-apa yang kita kaji tentang agama kita ini akan menjadi dasar dari setiap peribadatan kita. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan buat Nabi kita Muhammad SAW, Nabi akhir zaman, penutup para Nabi yang telah menyampaikan risalahnya kepada kita semua. Kita tidak akan sesat selama kita berpegang pada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ayuhal ikhwah, hadirin rahimani wa iyyakum ajma'in. Pada malam sebelumnya kita sudah mengkaji dan memahami tentang Islam dan dalilnya. Bahwasanya dalam hadis Imam Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW menyatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadzi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Artinya, demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, tidaklah ada seorang pun dari umat ini yang pernah mendengarkan tentang aku, kata Rasulullah, apa ia seorang Yahudi atau Nasrani, kemudian ia mati sebelum beriman dengan ajaran yang aku bawa, kecuali ia termasuk penghuni neraka. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. Jadi kajian kita sebelumnya menyatakan Islam itu adalah nikmat terbesar. Kita tidak boleh bangga dengan dunia, bangga dengan suku kita, dengan kelebu kita, dengan negara kita, tapi kita wajib bangga dengan Islam sebagai agama yang kita anut. Kita kaji sebelumnya tentang makna Islam. Islam berasal dari kata aslamu yuslimu islaman, tunduk, patuh dan berserah diri. Itulah Islam. Jadi bertolak belakang adalah adanya istilah hari ini yang menyatakan Islam liberal. Jadi Islam liberal tidak seperti yang diajarkan oleh Islam. Islam yang benarlah Islam yang diajarkan oleh Rasulullah, yang artinya tunduk, taat, berserah diri kepada Allah. Kalau Islam liberal artinya Islam yang ada kebebasan di dalam beragama. Islam secara makna terbagi dua. Yang pertama kita bahas sebelumnya tentang Islam secara umum, Islam secara khusus. Makna Islam secara umum adalah wahwal istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Islam mencakup 4 hal. Pertama, berserah diri dengan mentauhidkan Allah, tunduk kepada Allah dengan cara menaatinya. Yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan, membenci dan tidak melakukannya. Yang keempat, berlepas diri dari orang musyrik atau orang kafir, tidak boleh mencintai, mendukung, setia atau bergabung dengan kelompok-kelompok firqah mereka atau partai-partai mereka. Arti membenci di sini bukan berarti menzalimi. Islam memahami bahwasanya menzalimi itu haram hukumnya. Itu kajian kita sebelumnya, bahwasanya Islam ada secara umum dan ada pula Islam secara khusus. Islam secara umum artinya mencakup
umat Nabi Muhammad dan umat-umat terdahulu serta para nabinya. Jadi mereka semua adalah muslim. Para nabi terdahulu dan umat yang mengikuti mereka. Begitu pula Nabi Muhammad dan umat beliau, semuanya adalah umat Islam. Kenapa? Karena mereka memiliki 4 poin yang kami sebutkan tadi. Makanya di antara doa Nabi Ibrahim dijelaskan dalam surah Al-Baqarah tentang bahwasanya Nabi Ibrahim itu adalah orang Islam. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Wahai Rabb kami, jadilah kami berdua, Ibrahim dan Ismail, orang yang muslim, orang yang tunduk, yang patuh kepada Engkau, dan jadikanlah kami, anak-anak cucu kami, umat Islam, umat muslim yang tunduk patuh kepada Engkau. Jadi makna muslim ataupun Islam itu sudah dianut oleh nabi-nabi sebelum kita. Jadi kalau bisa kita sederhanakan, yang dikatakan Islam secara umum adalah at-ta'abbudu lillah azza wa jalla lima syara'a. Ini kita sederhanakan maksud daripada Islam, at-ta'abbud lillahi azza wa jalla lima syara'a. Beribadah kepada Allah azza wa jalla sesuai dengan syariat Allah. Ini yang dikatakan Islam secara umum. Jadi siapapun nabi-nabi sebelum kita semuanya menganut agama Islam. Begitu juga Nabi Isa alaihi salatu wasalam dijelaskan dalam surah Al-Maidah ayat 72. Wa qala al-masih ya bani Israila la'budullaha wa rabbi wa rabbukum. Kata Nabi Isa, wahai Bani Israel, sembahlah Allah, dialah Tuhanku dan Tuhan kalian. Ini kajian kita sebelumnya tentang makna Islam secara umum. Pada malam hari ini kita sedikit menambah kajian kita Islam secara khusus. Makna Islam secara khusus. Jadi Islam secara khusus yang kita kaji hari ini dijelaskan dalam buku yang dikarang oleh Syekh Utsaimin. Islam secara khusus adalah ad-dinul ladzi jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam secara khusus adalah agama yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itulah Islam secara khusus. Ini dimuat dalam kitab Al-Usul As-Salasah yang dikarang oleh Syekh Sulaiman. Ad-dinul ladzi jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini Islam secara khusus. Jadi Islam yang khusus ini sudah terkandung makna Islam yang umum, tapi dia memiliki kekhususan tersendiri. Kekhususannya adalah syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad, dan dia adalah syariat yang telah melengkapi dan menghapus syariat-syariat sebelumnya yang bertentangan dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah. Jadi mengapa kita membedakan antara Islam secara umum dan Islam secara khusus? Karena andai kata masih tersisa hari ini pengikut umat terdahulu, atau ada yang mengklaim saya pengikut Nabi Musa alaihi salatu wasalam, atau saya pengikut Nabi Isa alaihi salatu wasalam, dan dia mampu membuktikan klaimnya itu dengan cara dia menyembah kepada Allah, dia tidak menyembah Uzair, dia tidak pula menyembah Isa, dia jalankan syariat itu. Jadi walaupun terbukti dia menyembah hanya kepada Allah dan menjalankan syariat umat terdahulu, kemudian setelah Nabi Muhammad diutus dan dia tidak mau masuk kepada ajaran yang dibawa Nabi Muhammad, maka statusnya menjadi kafir. Ia bukan lagi orang yang beriman, apalagi orang yang dari awalnya tidak beriman, atau orang yang mengamalkan Injil yang asli setelah Nabi diutus dan dia tidak masuk Islam, maka dia bukan Muslim lagi. Jadi ketika Nabi Muhammad sudah diutus, siapapun orangnya, walaupun dia sangat taat dengan kajian Nabi terdahulu, tapi dia tidak masuk Islam, maka dia dianggap kafir.
Jadi Nabi Muhammad, Nabi yang diutus terakhir, siapapun yang ada di zamannya sekarang, maka wajib tunduk pada ajaran yang dibawa oleh Muhammad SAW. Karena pada dasarnya, kalau Injil, pada dasarnya ia bukan pengamal Injil bagi orang yang pada awalnya adalah orang yang taat terhadap Nabi Isa. Kemudian Nabi Muhammad lahir, mengutus Islam, membawa Islam. Kalau dia tidak ikut Nabi Muhammad, satu pertanda dia bukan pengamal Injil yang asli. Kenapa? Karena seluruh para nabi dan rasul, kitab-kitab yang Allah turunkan terdahulu mengajarkan kepada manusia, apabila datang nabi akhir zaman, mereka harus beriman kepadanya. Inilah yang perlu menjadi kajian kepada kita. Kita tidak boleh bangga adanya orang yang hari ini banyak orang-orang yang beragama di luar Islam yang mereka sangat bangga dengan agama-agama mereka. Maka ketika Nabi Muhammad itu diutus, maka kita wajib tunduk kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ini sedikit tambahan kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kami tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.